Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ha nahnu naltaqi lil marrati thalithati fi madatil fiqh. Wa kayfa halukum ayyuhal abna' ayyuha tullabal ilm. Wa fi hadzal liqa' sayakunu mawdu' darsina an al-miqat wa aqsami, tentang miqat serta macam-macamnya, di mana akan kita pelajari nanti bahwasannya ibadah haji dan ibadah umrah memiliki miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani maksudnya adalah waktu untuk berihram haji dan umrah. Sementara miqat makani maksudnya adalah miqat atau tempat berihram bagi jemaah haji dan juga jemaah umrah. Adapun tujuan dari pembelajaran, sedikitnya ada dua tujuan yang hendak kita capai lewat pertemuan pelajaran kali ini. Yang pertama adalah santri dapat menyebutkan miqat waktu, atau istilah bahasa Arabnya miqat zamani. Santri dapat menyebutkan miqat waktu berihram haji dan umrah. Kapan saja waktu-waktu untuk berihram haji dan umrah. Kemudian tujuan yang kedua adalah santri dapat menyebutkan miqat tempat berihram bagi jemaah haji dan umrah. Jemaah haji yang datang ke Ka'bah, di mana mereka harus berihram. Ini disebut dengan miqat makani atau miqat tempat untuk berihram, baik bagi haji atau bagi jemaah haji ataupun bagi jemaah umrah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka lihat sekarang di depan kita ini ada kharitatul alam, peta dunia. Kita di sini, ya, di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat di sini kurang lebih Ka'bah itu ada di sini. Ini disebut dengan Jaziratul Arab, ya, daratan yang bentuknya mirip seperti kepulauan ini disebut dengan Jaziratul Arab, ya, Jazirah Arab. Ini adalah Laut Merah. Lentur lebih dekatnya di sini. Ini adalah gambar Jaziratul Arab. Ketika kita datang untuk melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, maka jalur kedatangan akan bermacam-macam. Ada yang datang dari jalur Yaman di sini. Ada yang datang dari jalur Jeddah. Ada yang datang dari jalur Madinah. Ada yang datang dari jalur Riyadh dan lain sebagainya. Bagi jemaah haji ataupun jemaah umrah yang datang ke Ka'bah atau ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, maka sebelum mereka sampai di Ka'bah, mereka diharuskan telah berihram. Berihram maksudnya berniat untuk haji ataupun umrah
dia diharuskan telah berihram sebelum sampai di Makkah. Dia telah diharuskan berihram di tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jalur kedatangannya. Nah, tempat-tempat yang ditentukan inilah yang disebut dengan miqat. Ya. Dan ini kita berbicara tentang miqat tempat. Maka misalkan jemaah haji ataupun jemaah umrah yang datang dari jalur Yaman, maka mereka nanti akan melewati jalur ini, Yalamlam. Maka di Yalamlam ini mereka sudah diharuskan berihram di sini. Kalau kita datang misalkan dari jalur Madinah, dan seringkali jemaah haji ataupun umrah mereka datang ke Madinah dulu. Ya, mereka datang ke Madinah, ziarah Masjid Nabawi, kemudian ziarah kubur Nabi, baru kemudian setelah itu berangkat ke Makkah ya untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Nah, jika kita datang dari jalur Madinah dan sekarang ada rute penerbangan Jakarta Madinah. Kita datang dari Madinah, nanti ketika sampai di Dzulhulaifah, di sini ada masjid namanya Masjid Dzulhulaifah. Maka jemaah haji ataupun umrah akan singgah di sini lalu melaksanakan sholat di Masjid Dzulhulaifah. Setelah itu baru kemudian naik ke kendaraan, di atas kendaraan di situ akan dibimbing untuk atau diarahkan untuk melaksanakan ihram. Berniat haji ataupun berniat umrah. Jika dia berhaji maka dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia berumrah maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya, abna'i thulabul ilm rahimakumullah. Maksud kita bahwa para jemaah haji ataupun jemaah umrah yang datang ke Makkah sebelum mereka sampai di Makkah, mereka telah diharuskan berihram di miqat-miqat yang sudah ditentukan, di tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jalur kedatangannya. Jika datang dari jalur Madinah, maka miqat atau tempat berharamnya adalah di Dzulhulaifah. Jika datang dari jalur Irak, maka miqat tempat berihramnya adalah di Zatu Irqin. Kalau datang dari Syam, Palestina, Suria, ya nanti miqatnya adalah di Juhfah. Nah, kalau datang dari Yaman, miqatnya tempat berihramnya adalah di Yalamlam. Kalau dia datang dari daerah Najd, Riyadh dan sekitarnya, maka nanti akan berihram di tempat namanya As-Sailul Kabir. Atau kalau dulu disebut dengan Qarnul Manazil. Nah, tempat-tempat ini disebut dengan miqat. Ya, ini yang disebut dengan miqat. Fa iftahul an kitabakum aunzuru ila syashah sa'aqra lakum nassa al-kitab. السؤال الرابع ما تعريف الميقات واذكر أقسامه. الميقات لغة الحد، وشرعا موضع الإبادة أو زمنها أو زمنها. تنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. Diperbaiki barisnya. أما المواقيت الزمانية للعمرة جميع أوقات السنة، والمواقيت الزمانية للحج فهي أشهر معلومات لا يصح شيء
min a'malil haji illa fiha. Liqaulihi ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Wahya syawalun, wa dhul qi'dah, wa dhul hijjah. Wa ammal mawaqitul makaniyatu lil haji wal umrah فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بالإحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. متفق عليه. أبنائي طلاب العلم رحمكم الله، نأتي الآن إلى شرح ما في الكتاب. Qauluhu, as-su'al ar-rabi', pertanyaan yang keempat. Ma ta'riful miqat wadhkur aqsamahu. Apa definisi miqat? Apa yang dimaksud dengan miqat? Dan sebutkan macam-macamnya. Sebutkan pembagian miqat. Al-jawab, al-miqatu lughatan al-hadd. Al-miqatu lughatan al-hadd. Miqat secara bahasa artinya adalah batas. Wa syar'an mawdi'ul ibadati au zamanuha. Sedangkan menurut istilah syara', menurut istilah agama, miqat adalah mawdi'ul ibadah, tempat ibadah. Au zamanuha, atau waktunya. Jadi miqat secara istilah artinya adalah tempat ibadah atau waktu ibadah. Sehingga dari definisi ini dapat diketahui bahwasanya miqat terbagi menjadi dua. Ada miqat kaitannya dengan tempat, ada miqat yang terkait dengan waktu. Maka dikatakan tanqasimul mawaqitu ila zamaniyatin wa makaniyatin. Mawaqit jamak dari kata miqat. Ya, miqat-miqat terbagi menjadi zamaniyah, miqat waktu, wa makaniyah, dan miqat tempat. Ini apa definisi miqat dan sebutkan macam-macamnya. Al-miqat secara bahasa artinya batas. Secara istilah yaitu tempat atau waktu ibadah. Miqat terbagi menjadi miqat waktu dan miqat tempat. Ammal mawaqitu zamaniyatu lil umrati jami'u awqatis sana. Adapun miqat waktu bagi ibadah umrah ialah jami'u awqatis sana, semua waktu sepanjang tahun. Semua waktu sepanjang tahun. Sehingga orang yang hendak melakukan ibadah umrah, dia bisa berihram untuk umrah kapan saja sepanjang tahun. Tidak ada waktu khususnya. Ya, tidak ada waktu khusus untuk berihram umrah. Melainkan semua waktu sepanjang tahun adalah waktu untuk berihram umrah. Wal mawaqitu zamaniyatu lil haji fahiya ashhurun ma'lumatun
la yasihhu syai'un min amalil haji illa fiha liqaulihi ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat wa hiya syawalun wa dzul qi'dah wa dzul hijjah. Sedangkan miqat waktu bagi ibadah haji yaitu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Tidak sah amalan haji kecuali pada bulan-bulan tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Apa saja bulan-bulan tersebut? Wahiyya Syawal, wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka dari sini terdapat perbedaan antara ibadah umrah dengan ibadah haji dari sisi miqat zamani, dari sisi miqat waktunya. Bahwasanya ibadah umrah, berihram untuk ibadah umrah bisa dilakukan sepanjang tahun semua waktu, sedangkan berihram untuk haji maka hanya bisa dilakukan di 3 bulan saja, yaitu di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, dan di awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan atau penjelasan tentang mawaqit makaniyah. Dikatakan wa ammal mawaqitul makaniyatu lil haji wal umrah. Adapun miqat tempat, miqat-miqat yang terkait dengan tempat bagi ibadah haji dan umrah, fahiyal hududu, yaitu batas-batas. Allati la yajuzu lil haji wal mu'tamir, yang tidak diperbolehkan bagi jemaah haji dan jemaah umrah an yatajawazaha, untuk melewatinya, illa bil ihram, kecuali dia telah berihram. Jadi yang dimaksud dan miqat makani atau mawaqit makaniyah, miqat-miqat tempat bagi ibadah haji dan umrah adalah perbatasan-perbatasan atau tempat-tempat yang tidak boleh dilewati oleh orang yang berhaji dan umrah kecuali dia telah berihram. Berihram haji ataupun berihram umrah. Jika ia melewati tempat tersebut sementara dia belum berihram, maka dia harusnya kembali ke tempat yang telah ditentukan itu lalu melakukan ihram di sana. Nah, mana saja yang disebut dengan miqat makani? Di mana saja tempat-tempat yang harusnya orang berhaji dan umrah telah berihram di tempat tersebut. Waqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Miqat-miqat tempat ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati dzal Hulaifah. Rasulullah sallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah ataupun orang-orang yang datang dari jalur Madinah, dzal Hulaifah. Miqat yang telah ditentukan bagi mereka namanya Dzul Hulaifah. Wali ahli Syami al-Juhfah. Bagi penduduk Syam, miqatnya adalah Juhfah. Wali ahli Najdin Qarnal Manazil. Dan bagi penduduk Najd telah ditentukan miqatnya namanya Qarnal Manazil. Wali ahli Yamani Lalamlam. Sedangkan bagi penduduk Yaman atau orang-orang yang datang dari jalur Yaman, miqatnya adalah Yalamlam. Hadis ini muttafaq alaih.
Sehingga mawaqit makaniyah atau mikot-mikot tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW ada namanya Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah ataupun orang yang datang dari jalur Madinah. Kemudian Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najd, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman ataupun orang-orang yang datang dari jalur Yaman. Tapi abna'i thalabul ilm, silakan dilihat kembali gambar yang tadi kita tampilkan. Gambar ini adalah gambar yang menerangkan tentang mawaqit makaniyah. Miqat-miqat tempat bagi jemaah haji ataupun jemaah umrah. Bahwa Rasulullah SAW beliau telah menetapkan bagi penduduk Madinah ataupun orang-orang yang datang dari jalur Madinah, termasuk orang Indonesia kalau dia datang ke Makkah lewat jalur Madinah, maka miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Dan Nabi SAW telah menentukan bagi orang-orang Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, dan daerah-daerah sekitar sini, ya mereka akan datang, kalau dulu mereka datang dari jalur laut sini, maka miqat mereka adalah Juhfah. Zulhulaifah sendiri jaraknya dari Makkah adalah 450 kilo. Sedangkan Juhfah jaraknya adalah 183 kilo. Kemudian bagi penduduk Yaman serta orang-orang yang datang dari jalur Yaman, miqatnya adalah Yalamlam. Yalamlam sendiri jaraknya dengan Makkah adalah sekitar 92 kilo. Kemudian penduduk Najd, Riyadh dan sekitarnya dan orang-orang yang datang dari jalur Riyadh, miqatnya namanya As-Sailul Kabir. Ini nama sekarang. Kalau dulu namanya adalah Qarnul Manazil. Jaraknya dengan Makkah sekitar 75 kilo. Kemudian di sini ada, kita lihat, Dzatu Irqin. Dzatu Irq adalah miqat bagi penduduk Irak ataupun orang-orang yang datang dari jalur Irak. Nah, miqat Dzatu Irqin ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada masa kekhilafahannya. Jarak Dzatu Irqin dengan Makkah sekitar 94 kilo. Pak abna'i thalabul ilm rahimani rahimakumullah. Demikian pembahasan kita hari ini. Kemudian seperti biasa ada beberapa soal latihan untuk menguji pemahaman terhadap apa yang telah kita sampaikan. Maka silakan dikerjakan lewat link yang dibagikan di grup belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.